Setelah mengalahkan kepiting cangkang, Sutomo akhirnya menyelesaikan levelingnya, mencapai level 28, dan belajar cara terbang. Tidak sabar dan ingin melihat bagaimana rasanya terbang, Sutomo mencoba terbang melintasi lautan, membuatnya jatuh dari ketinggian yang luar biasa menghadap pertama ke dalam air. Saat dia muncul dari air, dia mulai memberitahu Emi, yang tertawa terbahak-bahak saat terbang di atas kepala. Hei, Emi dengan gembira berteriak saat dia melayang di udara. Sutomo keluar dari air, memberi Gam keterampilan terbang. Masih agak sulit, Gam mulai terbang dan awalnya sangat sadar untuk menjaga keseimbangannya, kemudian dia mulai terlihat mulai terbiasa. Sutomo kembali mengaktifkan Fly, sebelum akhirnya terbalik dan jatuh kembali ke air. Sutomo terus berlatih untuk sementara waktu tetapi masih belum terbiasa. Setiap kali, dia akan memeras air dari jubahnya sambil melihat ke cakrawala, tempat Emi dan Gam terbang dengan gembira. Kamu bisa melakukannya. Jangan pikirkan itu dan lakukan dengan cepat. Aku tidak bisa. Sambil mendengarkan saran yang ditawarkan Emi dan Gam, Sutomo akhirnya bisa menjaga keseimbangan yang baik saat berada di udara. Namun, saat dia merogoh ikat pinggangnya untuk mengambil ramuan biru, dia terpeleset dan mulai jatuh lagi. Emi tertawa terbahak-bahak, hampir kehilangan keseimbangan, saat Gam membalas dengan cemberut. Hah, kenapa langitnya begitu biru? Oh tidak, Sutomo sudah gila. Kenapa kalian berdua bisa langsung menguasainya? Kalian sangat baik. Mungkin itu perbedaan tingkat ketangkasan. Emi B, dan saya C+, tapi kamu D+. Oh begitu. Karena aku tidak bisa terbang sebaik kalian selama pertarungan, aku hanya harus memastikan aku tidak jatuh dan mati. Ngomong-ngomong, ada peralatan sihir yang bisa aku gunakan untuk mematahkan kejatuhanku. Haruskah kita mulai membersihkan lembah sekarang? Mungkin itu ide yang bagus untuk bahkan berlatih sekarat. Ya, kamu harus belajar bagaimana menangani rasa sakit. Petualang seharusnya tidak pernah takut akan rasa sakit atau kematian. Meskipun yang terbaik adalah berhati-hati di ruang bawah tanah pinggiran, di dalam ruang bawah tanah yang dipantau oleh para dewa, jika ada perintah yang dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat atau bahkan kematian, seseorang harus menyelesaikannya. Sutomo bahkan mencoba melompat dari tebing sebelumnya atas saran Gam. Gam dan Emi dapat dengan mudah menyerahkan hidup mereka kapan saja, tanpa khawatir akan kejutan setelah respawn di luar Dungeon. Namun, tidak demikian dengan Sutomo. Dia telah mencoba mencari obat apapun yang bisa menghilangkan rasa takut atau sakit, tetapi usahanya sia-sia pada akhirnya, jadi dia menyelesaikan latihannya dan menuju ke guild. Ketiganya kembali dengan cepat dan lancar ke guild, di mana mereka berpisah. Di meja resepsionis, Sutomo memeriksa jumlah yang ditransfer oleh koran solid. Akunnya telah dikreditkan dengan 300.000 G. Karena dia hanya harus tinggal selama 3 jam, dia cukup puas dengan jumlah uang yang dia hasilkan. Permata air dari mengalahkan kepiting cangkang bernilai hanya 700.000 G. Hanya dari mendengarkan cerita dan menjawab pertanyaan, dia mendapatkan hampir setengah dari apa yang diberikan oleh mengalahkan kepiting cangkang. Dia mulai mempertimbangkan untuk menggunakan wawancara sebagai metode alternatif untuk mendapatkan penghasilan. Itu pasti dibayar dengan baik. Dan Anda juga bisa mendapatkan banyak pujian bahkan jika Anda hanya berbicara 2 atau 3 kata. Jika Anda menerima sponsor bersama wawancara dari perusahaan besar, Anda bahkan mungkin bisa membeli rumah klan. Saat Sutomo mencoba meninggalkan guild, 3 pria asing berdiri di depannya. Hei, apakah itu anak beruntung? Sutomo cukup terkejut karena sudah lama sekali dia tidak memikirkan hal ini. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu mencoba sesuatu di sini, staf guild akan menangkapmu. Seperti biasanya, sebuah comeback yang berkelas, khas anak yatim. Jika Anda tidak memiliki Gam, Anda harus takut pada kami. Dada Sutomo dicengkeram oleh salah satu preman, meskipun ekspresinya tidak berubah karena dia tahu ada hukuman berat karena menyebabkan kekerasan di guild. Penjahat itu melepaskan Sutomo, yang dengan tenang membuka lipatan jubahnya. Hei, kamu akan pergi begitu saja. Lebih baik hati-hati besok. Sialan, preman telah mendatanginya sebelum mengancam kekerasan meskipun ada pencegahan Gam. Sutomo bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan menepati janji mereka untuk besok, tapi karena dia terlalu lelah untuk memikirkannya, dia langsung tidur setelah sampai di penginapan. Kan, ketika Sutomo terbangun, dia menyadari bahwa pintunya digedor dari sisi lain. Dia meninggalkan kenyamanan tempat tidur selainnya dan mendekati pintu dengan sangat hati-hati. Sutomo, kamu sudah bangun. Pakaian, apa itu kamu? Sutomo menjatuhkan tongkat yang dia pegang untuk membela diri dan bergegas membuka pintu.
Dia mengundang Gam masuk, sebelum langsung menutupnya dengan cepat. Apa yang salah? Ini sangat pagi. Apakah Anda bersemangat untuk lembah? Petik 2. Lihat artikel ini. Gam memberinya koran kusut, yang halaman depannya terpampang 3 anggota partinya. Sutomu membacanya sambil menggosok matanya. Apakah Lucky Boy memeras Emi untuk bergabung dengan partainya? Lucky Boy memiliki kontrak dengan serikatnya yang memungkinkan dia untuk menerima Emi dan Gam sebagai anggota partainya. Ini dikonfirmasi oleh dokumen resmi Guild. Namun, ketika saya mewawancarai ketiganya, Emi tampak senang dan puas dengan Lucky Boy. Mencurigai hal ini, saya mulai menyelidiki, dan saat itulah fakta mengejutkan muncul. Menurut informasi yang saya terima dari seorang petualang, Emi telah memarahi Lucky Boy, tetapi dia menolak untuk menerima nasihatnya dan mengabaikannya. Ini sepenuhnya bertentangan dengan kontrak mereka, yang mengatakan semua anggota harus diperlakukan sama. Setelah menerima laporan dari klan lain di Solid bahwa Emi telah memohon Lucky Boy untuk tidak meninggalkannya, dan dia mengabaikannya dan menutup mata, saya mulai menggali lebih dalam. Setelah mewawancarai sekitar 100 petualang, dan saya dapat melihat bahwa Lucky Boy, atau dikenal sebagai Kyoutani Sutomu, sedang melakukan pemerasan terhadap Emi. Koran Solid akan terus menyelidiki untuk menemukan pengetahuan apa yang dimiliki Sutomu terhadap Emi. Sampai saat itu, informasi sepele apapun akan sangat dihargai. Mungkinkah ini perbuatan preman yang dia temui kemarin? Sutomu tertawa gugup. Maaf, saya tidak menyangka bisa dipelintir seperti ini. Seharusnya aku melakukan sesuatu di Dungeon saat aku marah. Sutomu. Gam melirik sekali lagi ke koran. Apa yang salah? Kenapa kamu banyak tertawa? Yah, karena tidak ada yang bisa dilakukan selain tertawa. Petik 2, petik 2. Untuk saat ini, kita harus menyingkirkan Emi dari bagian itu, setidaknya sampai semua kekacauan ini mereda. Jika berita ini tersebar, pesta kita akan selesai. Saat ini, tidak ada yang bisa kami lakukan. Satu-satunya harapan kami adalah bernegosiasi dengan Solid dan meminta mereka untuk memberikan koreksi di surat kabar berikutnya. Sutomu melipat koran dan berganti pakaian sehari-hari. Memikirkannya sekarang, dia menyadari bahwa lelaki Mirul itu bertingkah aneh setelah wawancara. Jadi, apakah kamu datang untuk mengantarku ke guild? Ya, aku diperintahkan oleh ketua guild. Ada juga beberapa penjaga di jalan. Petik 2. Saya mengerti. Saya akan mencuci muka dan segera keluar. Sutomu, kenapa kamu begitu tenang? Gam mengikuti Sutomu menuju wastafel. Aku akan segera menuju Solid dan memulai negosiasi. Bukankah agak tidak menyenangkan melakukannya secepat ini? Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Jika kami tidak menunjukkan kemarahan sejak awal, orang mungkin mulai sepenuhnya percaya pada artikel tersebut. Gam meraih koran dengan kedua tangan dan membuangnya ke tempat sampah. Sutomu tertawa kecil sambil membersihkan wajahnya dengan handuk. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu melakukan itu untukku. Dengar, Sutomu. Saya tahu saya hanya mengikuti perintah di awal, dan saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan tumbuh pada saya, tetapi ketika kita melewati rawa bersama, saya mulai menganggap Anda setara. Sama denganmu. Sutomu merasa aneh dalam suasana serius dan berbalik ke arah Gam dan memberinya senyuman. Kamu juga harus dihargai, Sutomu. Hanya karena Anda kami dapat mencapai lebih dari 50 level. Petik 2. Gam mengepalkan tinjunya lebih erat. Sutomu, kamu sudah menjadi teman yang baik sejauh ini. Tolong, serahkan padaku. Anda tidak harus tetap begitu tenang. Kami bisa melakukan sesuatu tentang ini. Saya malu untuk mengatakan, saya tidak berpikir begitu Gam. Teman-temannya di Jepang tidak pernah menunjukkan kasih sayang sebanyak ini padanya, jadi dia merasa tidak nyaman. Mereka selalu terjebak dalam pekerjaan dan minat mereka sendiri. Sutomu merasakan rasa malu yang aneh karena dia bisa membangun persahabatan semacam ini dengan begitu cepat. Aku mengerti pikiranmu tentang situasi ini, tapi aku punya pendapatku sendiri. Ya, saya masih tidak berpikir kita harus marah dengan mereka. Saya akan berbicara dengan Solid tanpa memulai perkelahian. Jika tidak berhasil, saya akan meminta Anda untuk melakukannya sebagai gantinya. Petik 2. Baiklah. Tidak masalah jika itu cara Anda ingin melakukannya. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Apakah kamu akan pergi ke guild? Kedua teman itu saling tersenyum dan tertawa riang saat mereka berjalan menuju guild. Tertawa riang